Dan kemungkinan untuk Elkan ini kita lagi berupaya sebisa mungkin untuk bisa bergabung. Walaupun nanti apakah nanti akan menyusul. Elkan Bagot dapat dispensasi gabung Timnas Indonesia U22. Bek keturunan Elkan Bagot didaftarkan dalam skuad Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Manajer Timnas Indonesia U22 Sudar Maji menerangkan pihaknya sudah bersurat dengan klub-klub yang menaungi para pemain abroad yang dipanggil termasuk Elkan Bagot. Namun pihaknya masih memberikan dispensasi waktu bergabung kepada Elkan Bagot sampai turnamen SEA Games Kamboja dimulai. Kemungkinan untuk Elkan ini kita lagi berupaya sebisa mungkin untuk bisa bergabung, ungkapnya setelah mendampingi tim berlatih di lapangan latihan Gelora Bung Karno Jakarta pada 5 April malam. Selain Elkan Bagot, ada 3 pemain abroad yang diproyeksikan untuk SEA Games. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Ronaldo Kuate. Kalau yang lain insya Allah kita berupaya mudah-mudahan bisa bergabung dalam waktu dekat, terang Sumarji yang juga anggota Exco PSSI tersebut seperti dimuat antara. Adapun SEA Games 2023 dijadwalkan berlangsung di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei mendatang. Untuk cabang olahraga sepak bola akan memulai babak penyisian lebih awal pada 29 April. Singgung pendirian PSSI, pernyataan Sekjen PDIP bikin heboh. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto berpandangan olahraga tidak bisa dilepaskan dari dunia politik. Hasto mencontohkan berdirinya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pun dilatar belakangi oleh motif politik sebagai wadah menggalang nasionalisme. Sejak dulu olahraga memang tidak bisa dilepaskan dari politik. Bahkan pendirian PSSI pada tahun 1930-an itu kan juga dalam rangka menggalang nasionalisme, mewujudkan semangat persatuan untuk kemerdekaan Indonesia, kata Hasto Kristianto. Korelasi antara politik dan olahraga pun tidak hanya berhenti di era Bung Karno. Hasto mencontohkan sikap Zainuddin Amali yang mundur dari kursi Menteri Pemuda dan Olahraga karena menjadi wakil ketum PSSI merupakan langkah politik. Begitu pula ketika Menteri BUMN Erick Thohir ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengurus sepak bola. Dalam kaitannya dengan penolakan tim nasional Israel berlaga di Piala Dunia U20, Hasto menilai ketidakhadiran Israel di Indonesia semestinya menjadi keberhasilan seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya PDIP. Isu mengenai korelasi antara olahraga dan politik mencuat akhir-akhir ini seusai FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Publik menduga keputusan FIFA tersebut tak lepas dari sikap sejumlah partai politik, organisasi, dan tokoh publik yang menolak keikutsertaan Israel dalam turnamen tersebut. Media Vietnam akui Timnas Indonesia U22 jadi yang terkuat. Timnas Indonesia U22 menjadi sorotan media Vietnam karena terhindar dari grup neraka. Anak asuh Indra Syafri diakui jadi negara terkuat di grup A cabur sepak bola putra SEA Games 2023. Undian penentuan grup di cabur sepak bola putra SEA Games 2023 sudah dilangsungkan pada Rabu 6 April. Hasilnya tim tuan rumah diuntungkan karena bertemu lawan yang relatif tidak kuat. Kamboja yang berada di grup A harus tampil melawan Timnas Indonesia U22, Myanmar, Filipina, hingga Timor Leste. Hasil undian ini juga menjadi keuntungan bagi skuad Garuda Muda. Pasalnya di grup B SEA Games 2023 bisa dibilang sebagai grup neraka, sebab ada Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, hingga Laos yang akan bermain. Hasil undian ini lantas disorot oleh media Vietnam. Mereka tak sungkan menyebut Indonesia jadi yang terkuat di grup A SEA Games 2023. Grup A diisi tuan rumah Kamboja, Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Indonesia masih menjadi tim terkuat di grup ini. Tulis laporan The Tau 24/7. Sementara itu Indra Syafri sudah menyiapkan tim dengan baik. Ada 39 nama yang dipanggil TC yang nantinya dipangkas menjadi 20 untuk dibawa ke SEA Games 2023.